Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dewi Darwati, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Palopo. Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter para warganya. Seorang pemimpin di sebuah institusi atau sekolah akan dihadapkan pada situasi di mana pemimpin tersebut perlu mengambil suatu keputusan yang mengandung nilai-nilai etika dan berkonflik di antara nilai-nilai kebijakan universal yang sama-sama benar. Sekolah adalah sebuah miniatur dunia yang berkontribusi terhadap terbangunnya budaya dan nilai-nilai serta moralitas dalam diri setiap murid. Kepemimpinan kepala sekolah berperan sangat besar untuk menerapkan dan menciptakan sekolah sebagai institusi moral. Dalam video kali ini, saya akan melakukan analisa setelah melakukan wawancara dengan 3 kepala sekolah yang ada di Kota Palopo, yaitu Kepala SMA Negeri 3 Palopo, Kepala SMA Negeri 1 Palopo, dan Kepala SMA Muhammadiyah Palopo tentang praktek pengambilan keputusan di sekolah masing-masing. Terdapat hal-hal menarik yang muncul pada wawancara tersebut, di antaranya bahwa ternyata sebelum mengambil keputusan, kepala sekolah terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalahan dan menentukan pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut. Pengambilan keputusan oleh kepala sekolah dilakukan setelah melakukan rapat atau berdiskusi bersama pihak-pihak yang terkait dalam masalah tersebut seperti guru, pembimbing BK, wakil kepala sekolah, dan stakeholder lainnya dalam pengambilan keputusan mereka. Hal menarik yang kedua adalah bahwa untuk mencegah suatu permasalahan di sekolah, maka kepala sekolah tersebut melakukan tindakan preventif agar perilaku siswa sesuai dengan apa yang diharapkan dan memberikan contoh serta teladan yang baik agar siswa memiliki perilaku yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kepala sekolah berusaha meminimalisir dampak negatif dari suatu keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan berkeadilan. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut telah diterapkan. Pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh kepala sekolah tersebut telah menerapkan 4 paradigma dan 3 prinsip, namun belum melakukan terutama uji benar dan salah atau investigasi opsi trilema. Dari wawancara yang saya lakukan, kedua hal tersebut belum muncul dari keputusan yang diambil oleh beberapa kepala sekolah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan ketiga kepala sekolah tersebut, terdapat beberapa persamaan dalam pengambilan keputusan yang mereka buat, yaitu sebelum mengambil keputusan, mereka terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan secara umum dengan mengumpulkan fakta dan memberikan beberapa alternatif solusi dari permasalahan tersebut. Selain itu, penyelesaian masalah yang dilakukan oleh kepala sekolah dari ketiga sekolah tersebut adalah dilakukan secara bertahap sehingga keputusan yang diambil tidak asal-asalan, namun telah dipertimbangkan secara matang dan menggunakan paradigma berpikir pendek melawan jangka panjang atau short term versus long term. Perbedaan hasil wawancara dari ketiga kepala sekolah tersebut adalah bahwa kepala sekolah dari sekolah pertama dan sekolah kedua lebih menitikberatkan pada pengambilan keputusan dengan menggunakan prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Sekolah telah memiliki aturan-aturan baku yang telah diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah mereka. Hal ini berbeda dengan pengambilan keputusan yang dilakukan di sekolah ketiga, yang lebih menekankan pada pengambilan keputusan menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dengan asumsi bahwa semua siswa yang diajar di sekolah tersebut bisa dibina, sehingga sekolah tersebut tidak pernah mengeluarkan siswa satu orang pun jika siswa tersebut memiliki permasalahan. Hasil wawancara dengan ketiga Persib di Kota Palopo, rencana ke depan para pemimpin tersebut jika dihadapkan dengan masalah dilema etika adalah melalui analisis permasalahan secara beruntut dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengundian keputusan. Para pemimpin dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka dengan cara melakukan uji benar salah, serta kemudian melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan masukan dari beberapa pihak terkait yang menjalankan keputusan tersebut.
Berikutnya adalah jika saya menghadapi permasalahan dilema etika, maka untuk memandu saya dalam pengambilan keputusan dan menguji keputusan yang akan saya ambil dalam situasi dilema etika tersebut, ataupun rujukan moral yang membingungkan tersebut, saya akan melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertama-tama saya akan menggali nilai-nilai yang saling bertentangan dari suatu dilema etika tersebut. Hal ini penting bagi saya untuk mengidentifikasi masalah yang sedang saya hadapi untuk bisa memastikan bahwa suatu masalah yang saya hadapi memang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan sekedar masalah yang berhubungan dengan sopan santun atau norma sosial. Yang kedua adalah saya akan menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Bila saya telah mengenali bahwa ada masalah moral di situasi yang saya hadapi, pertanyaannya adalah siapa yang terlibat dalam situasi ini. Semuanya harus dilibatkan. Langkah ketiga yang akan saya lakukan adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Sebab proses pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data-data yang lengkap dan juga detail. Langkah keempat dalam pengambilan keputusan adalah pengujian benar dan salah. Untuk menguji benar atau salah suatu keputusan yang akan saya ambil, ada beberapa uji yang harus saya lakukan. Yang pertama adalah uji legal, untuk mengetahui apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi yang akan sekolah hadapi. Bila jawabannya adalah iya, maka situasi ini bukanlah dilema antara benar lawan benar atau dilema etika, namun lebih kepada dilema antara benar lawan salah atau rujukan moral. Yang kedua adalah uji regulasi atau standar profesional. Apakah ada peraturan atau pelanggaran kode etik di dalamnya. Yang ketiga adalah uji intuisi. Uji intuisi mengandalkan tingkat perasaan saya dalam merasakan apa yang ada dalam situasi tersebut. Uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan atau rule-based yang tidak bertanya tentang konsekuensi tetapi bertanya tentang prinsip-prinsip yang mendalam. Kemudian yang keempat adalah uji publikasi. Apa yang kira-kira saya atau pihak sekolah lakukan jika keputusan yang diambil dipublikasikan di media cetak ataupun viral di media sosial. Dan terakhir adalah uji panutan atau idola. Saya akan membayangkan keputusan apa yang sekiranya akan diambil oleh idola saya jika berada pada dilema tersebut. Bila situasi dilema etika yang saya hadapi gagal di salah satu uji keputusan tersebut, atau bahkan lebih dari satu, maka saya tidak akan mengambil risiko membuat keputusan yang membahayakan atau merugikan diri saya sendiri ataupun sekolah. Karena situasi yang dihadapi bukanlah sebuah situasi dilema moral, namun rujukan moral yaitu benar atau salah. Maka setelah melakukan pengujian benar atau salah pada langkah keempat, maka langkah kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma mana yang saya ambil dalam pengambilan keputusan yang akan saya buat? Apakah individu melawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang? Nah, setelah melakukan 5 langkah tersebut, maka langkah ke-6 adalah melakukan prinsip resolusi. Apakah keputusan yang saya ambil berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, atau mungkin saya berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Saya berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Langkah ke-7 adalah investigasi opsi trilema dengan cara mencari kesadaran diri dan kesadaran sosial yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pengambilan keputusan harus dilakukan dengan kesadaran penuh atau mindful. Langkah ke-8 adalah membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral
untuk melakukannya. Dan langkah yang kesembilan adalah melihat lagi keputusan yang telah saya ambil dan menjadikannya refleksi untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus lainnya. Selain mengikuti 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, saya juga akan menggunakan kompetensi yang telah saya pelajari dalam pendidikan calon guru penggerak seperti keterampilan coaching, keterampilan berhubungan sosial, kompetensi kesadaran diri, dan kesadaran sosial juga dibutuhkan. Dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Demikian hasil analisis wawancara saya dengan ketiga kepala sekolah yang terdapat di Kota Palopo tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Adapun wawancara saya dengan kepala sekolah tersebut dapat dilihat pada video lainnya dalam YouTube ini. Sebagai kesimpulan, pengambilan keputusan merupakan keterampilan yang harus diasah agar semakin baik. Semakin sering kita berlatih menggunakannya, kita akan semakin terampil dalam pengambilan keputusan. Hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah berpihak kepada murid, berdasarkan pada nilai-nilai kebijakan universal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.